Selamat pagi, Nak. Salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Di pembelajaran matematika hari ini, kita akan membahas materi faktor persekutuan dua bilangan. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini Mem akan memberikan materi menentukan faktor persekutuan dua bilangan. Nah, jika pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang faktor bilangan, masih ingat tidak, Nah? Apa itu faktor bilangan? Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, di sini, Nak, untuk dapat mencari faktor persekutuan, kita harus mencari terlebih dahulu faktor dari bilangan-bilangan yang ditanya ya, Nak. Untuk lebih mempermudah, kita langsung saja masuk contoh. Nah, untuk contoh yang pertama di sini, Nak, tentukan faktor persekutuan dari 6 dan 20. Ingat ya, seperti yang Mem bilang tadi, untuk dapat menentukan faktor persekutuan dari bilangan 6 dan 20, kita harus mencari masing-masing faktor dari 6 dan 20 terlebih dahulu. Ya, Nak ya. Kita mulai satu-satu ya, Nak. Mulai dari faktor bilangan 6. Nah, 6, 1 kali berapa yang menghasilkan 6? 1 dikali 6. Kemudian, 2 kali berapa yang menghasilkan 6? Ada, Nak? Ada ya, 2 dikali 3. Nah, selanjutnya, 3 kali berapa yang menghasilkan 6? 3 dikali 2. Nah, 3 kali 2 sudah kebalikan dari 2 kali 3 kan, Nak? Nah, berarti pengerjaannya terhenti sampai di sini. Kita tinggal buat U. Nah, berarti faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Ya kan, Nak? Nah, selanjutnya jika faktor 6 sudah kita dapat, kemudian kita akan mencari faktor dari 20. Ya, Nak? 20. Nah, tinggal kita cari apa kali apa yang menghasilkan 20 ya, Nak? Kita mulai dari 1 kali 20. Kemudian, 2 kali berapa yang menghasilkan 20? Ada ya, Nak ya? 2 kali 10. Kemudian, 3 kali berapa yang menghasilkan 20? Tidak ada ya, Nak ya? Tidak bisa ya, hasilnya koma-koma. Berarti 3 bukan faktor dari 20. Selanjutnya, 4. 4 kali berapa yang menghasilkan 20? Ada ya, Nak ya? 4 dikali 5. Nah, selanjutnya 5 kali berapa yang menghasilkan 20? 5 dikali 4. Nah, 5 dikali 4 sudah kebalikan dari 4 kali 5. Ya, Nak, berarti selesai sampai di sini pengerjaannya. Nah, tinggal kita buat U, berarti masing-masing ini adalah faktor dari 20. Faktor dari 20 adalah sama-sama, Nak. 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, jika kita sudah mendapatkan masing-masing dari faktor bilangan yang ditanya, tinggal kita cari faktor persekutuan 6 dan 20. Nah, faktor persekutuan tadi, Nak, adalah bilangan yang sama ya, Nak ya. Nah, kita perhatikan di sini ada 1. Apakah di bawah juga ada 1? Ada kan, Nak? Nah, berarti 1 adalah faktor persekutuan dari 6 dan 20. Kita lanjut. 2. Apakah di bawah juga ada 2? Ada, Nak ya. Tinggal kita lingkari masing-masing 2. Ya, Nak, berarti 2 juga faktor persekutuan dari 6 dan 20. Selanjutnya di sini ada 3. Apakah di bawah ada 3? Tidak ada, Nak ya. Berarti jangan kita lingkari. Kita lanjut di sini ada 6. Apakah di bawah ada 6? Tidak ada, Nak ya. Nah, berarti di sini yang sama adalah 1 dan 2. Maka faktor persekutuan dari 6 dan 20 adalah 1 dan 2. Paham kan, Nak? Kita lanjut contoh nomor 2 ya, supaya lebih paham. Tentukan faktor persekutuan dari 8 dan 16.
Langsung saja ya nak, kita cari masing-masing faktornya. Kita mulai dari 8. Ayo, sudah semakin mudah kan nak? Apa yang menghasilkan 8? 1 dikali 8. Kemudian 2 dikali 4. Nah, 3 kali berapa menghasilkan 8? Apakah ada? Tidak ada nak ya, berarti 3 bukan faktor dari 8. Kita lanjut 4. 4 kali berapa yang menghasilkan 8? Ada ya nak ya, 4 dikali 2. Sudah kebalikan dari sini, maka selesai sampai di sini pengerjaannya. Nah, berarti faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, jika kita sudah mendapatkan faktor dari 8, berarti kita tinggal mencari faktor dari 16. Langsung saja ya nak, 16 sama dengan, kita mulai dari 1 kali 16. Selanjutnya nak, 2 kali berapa menghasilkan 16? Apakah ada? Ada nak ya, 2 dikali 8. Selanjutnya, 3 kali berapa yang menghasilkan 16? Apakah ada? Tidak ada ya nak, berarti 3 bukan faktor dari 16. Kita lanjut, 4. 4 kali berapa yang menghasilkan 16? Ada ya nak ya, 4 kali 4. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kalian kembar ya nak ya, angka kembar. Jika sudah dapat angka kembar, berarti pengerjaannya selesai sampai di sini. Nah, berarti faktor dari 16 adalah 1, 2, 4. Nah, hati-hati ya nak, di sini 4-nya ada 2 kan nak? Nah, seperti yang pernah Mem ingatkan dulu, jika ada angka kembar yang kita tuliskan cukup 1 saja. Ya nak, jangan kedua-duanya, cukup 1 saja. Kita lanjut, berarti setelah 4, 8, dan 16. Ya nak, berarti faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Oke. Setelah kita dapat kedua faktornya, kemudian tinggal kita cari faktor persekutuannya. Ya nak, ayo kita mulai dari yang di sini. 1, apakah ada di bawah juga 1? Ada nak ya. Nah, berarti 1 merupakan faktor persekutuannya. Kemudian 2, perhatikan di bawah apakah ada 2? Ada ya nak ya. Berarti 2 juga faktor persekutuannya. Kemudian 4. Di bawah apakah ada? Ada ya nak ya, 4 ya. 4 juga faktor persekutuannya. Kemudian 8 di sini. Ada juga ya nak ya, berarti 8 juga faktor persekutuannya. Nah, di sini 16. Apakah ada? Tidak ada pasangannya nak ya, dia sendiri. Berarti ini bukan faktor persekutuannya. Nah, berarti faktor persekutuan dulu adalah, tinggal kita masukkan yang sudah kita lingkari ini. Ya nak, dimulai dari 1, 2, 4, dan 8. Sudah semakin mudah kan nak? Seperti inilah pengerjaannya. Nah, kita sudah masuk pada tugas. Yang menjadi tugas kamu nak, hanya 2 soal ya nak. Di sini yang pertama, tentukan faktor persekutuan dari 15 dan 20. Hati-hati ya nak, untuk mencarinya kalian harus membuat cara dulu, yaitu tentukan dulu faktor dari masing-masing bilangan berikut ya nak. Mulai dari kalian cari dulu faktor 15, kemudian cari faktor dari 20. Setelah dapat kedua faktornya, baru kalian dapat menentukan faktor persekutuannya. Ya nak, untuk soal yang nomor 2, tentukan faktor persekutuan dari 30 dan 50. Ya nak ya, jelas soalnya kan nak? Kerjakan dengan baik ya. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar. Salam dari Mem.